Pasca menggelar tahlil 40 hari Kamis lalu, kemarin host dahsyat Ayu Dewi kembali menggelar rangkaian adat Gorontalo untuk almarhumah mertua tercinta. Bila sebelumnya Ayu bersama sang suami Regi Datau dan keluarga besarnya sempat digosok buah pinang dan mandi air kelapa agar melepas kesedihan, kali ini mengikuti prosesi seturut adat pemberian gelar Ta'a Yilo Humula dari pemangku adat Gorontalo kepada almarhumah. Bernuansa serba biru, prosesi ini benar-benar syarat adat. Putri Indonesia terbaik etnis Gorontalo yang semasa hidupnya memprakarsai, mensponsori. Ini 40 hari, rentetan 40 hari yang berkaitan dengan pemberian gelar adat. Karena sebenarnya 40 harinya itu adalah hari Kamis. Itu kita tahlil udah, yasin udah, di situ kita ada adat Gorontalo juga dimandikan dengan tujuan kita tidak boleh berlama-lama berkesedihan. Kenapa? Karena kita harus kirim doa. Makanya sesuai dengan gelar adatnya, Putri Indonesia yang memprakarsai dan mempelopori Ta'a Yilo Humula kalau ya, adat istiadat Gorontalo di negeri perantauan gitu, di tempat perantauan, di tempat perantauan. Jadi memang ya karena beliau selalu mengetengahkan adat, ya kita ini semua bentuk penghormatan terhadap beliau dengan ornamen Gorontalo yang bersyariatkan doa. Dalam prosesi adat ini, pihak keluarga juga melepas arwah almarhumah dengan simbol rumah-rumahan berisi bunga dan berbagai makanan. Lalu prosesi pun berlanjut ke pusara almarhumah. Dari rumah Ayu di kawasan Pejaten, keluarga besar Ayu dan Regi bersama-sama menuju makam almarhumah di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Bersamaan itu pula berangkat para pemangku adat membawa batu kali yang didatangkan langsung dari Gorontalo, Sulawesi untuk dipasang di atas pusara almarhumah. Maka inilah prosesi seturut adat di makam almarhumah mertua Ayu Dewi. Batu kali dari Gorontalo. Kenapa batu kali? Karena batu kali kan kalau di sungai itu kan nggak kecil aja tapi membesar. Dia ada ini. Jadi memang kena batu hidup biar terus berzikir dan insya Allah zikirnya itu didengar. Jadikan amal, ya. jadikan amal almarhumah. Dan didengar oleh almarhumah. Jadi insya Allah tetap gitu didoakan. Nggak cuma sama kita, anak-anak, keluarga, kerabat yang masih hidup, tapi juga semua makhluk Allah. Gitu. Kalau nggak salah, biru itu maksudnya maknanya udah alam jauh lah. Jadi kayak warna biru langit gitu, alam setelah alam kehidupan gitu kan. Nah, jadi setelah 40 hari itu udah terbang atau udah jauh lah gitu. Nah, itu simbol. Maksudnya maknanya. Nah, sebelumnya kan putih. Selama 40 hari. Nah, ini kalau ini tuh kenapa ini tuh dari tadi kita bagikan, maksudnya jangan sampai salah ngerti kok malah bagi-bagi hadiah gitu. Ini adatnya namanya baku hati. Baku hati ini sekedar tanda kasih sayang. Dasarnya ya salah satu bentuk sedekah dari keluarga almarhumah untuk kerabat yang mendoakan, dan semua isinya manis-manisan. Kenapa? Biar diingat yang manis-manis. Nah, diingat yang manis, silaturahmi tetap manis gitu, walaupun almarhumah udah nggak ada. Nggak ada yang asin sini. Nggak ada. Jadi semua itu ada artinya gitu. Di antara rentetan prosesi tadi, Ayu sempat dibekap tangis dan linangan air mata. Hatinya kembali diamuk rindu kepada ibunda mertuanya yang telah tiada ketika melihat gambar ibu mertuanya yang diputar di hadapan para tamu dan pemangku adat. Padahal malam sebelum prosesi digelar, Ayu sudah melihat video itu dan bisa menahan diri hingga tak menangis. Tapi ketika video itu diputar di tengah prosesi adat, ternyata Ayu tak sanggup lagi menahan derai air mata.
ya, karena semalam itu sebenarnya udah kita lihat videonya, karena kita tadi malam semua tuh siap-siap sampai pagi gitu. Semalam itu ngeliatnya cuman ini aja ditahan gitu. Nah, tapi tadi kok ya nggak bisa ditahan. Karena memang ya itu, kalau saya tuh yang paling sedih waktu saya tuh cuman sedikit ya gitu, di Yasin yang dibagiin sama semua yang datang tamu itu ada puisi ya, pokoknya itu yang saya bilang waktu saya tuh kurang gitu. Aku kurang, aku ingin lebih gitu, aku mau lebih gitu. Maksudnya saya tuh pengen punya waktu yang lebih lama untuk mama, karena kok di akhir-akhir hayatnya nih saya cuma berkesempatan 1 bulan sekali gitu. Sementara harusnya menurut saya, idealis dari saya nih, harusnya saya bisa lebih sering gitu. Cuman memang profesi di sini yang menuntut saya untuk ada di Jakarta terus. Jadi ya itu, sekarang saya cuma bisa kirim doa gitu, karena insya Allah lah itu. Sama seperti Ayu, Latif Sitepu, pemeran Haji Muhyiddin di serial Tukang Bubur Naik Haji, tak kuasa menahan tangis dan derai air mata di acara syukuran rumah barunya karena mendapat kejutan ulang tahun dari anak-anak dan cucu-cucunya. Benarkah berkat serial Tukang Bubur Naik Haji, lelaki berusia 73 tahun ini masih bisa membeli rumah dan punya penghasilan besar? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Intan Harja akan hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Ayu Dewi kembali terlihat menangis saat menggelar upacara adat Gorontalo untuk mertua tercinta. Begitu pula dengan Latif Sitepu. Pemeran Haji Muhyiddin dalam sinetron Tukang Bubur Naik Haji ini kemarin terlihat menangis saat diberikan kejutan ulang tahunnya yang ke-73 tahun. Benarkah Latif awalnya tidak mengetahui adanya kejutan ulang tahun dan hanya berpikir syukuran rumah baru? Benarkah pula Latif meski sudah tua, berkat sinetron Tukang Bubur Naik Haji masih mampu membeli rumah dan berpenghasilan besar?